Em, di sini semuanya pengusaha, betul atau betul? Betul. Oke, kalau gitu saya pengen tanya dulu nih. Siapa dari Anda yang usaha yang dilakukan sekarang, bisnis yang Anda lakukan sekarang, baik itu kuliner, baik itu fashion ya, itu adalah sesuatu yang memang Anda cita-citakan dan Anda rencanakan dari sejak kecil dan akhirnya sekarang itu Anda lakukan? Angkat tangan? Oke, wow, oke ya. Jadi ada sekitar 10% nih berarti ya. Oke, jadi memang cita-citanya dari kecil pengen jadi apa, Mbak, Bu? Oh, memang passionnya dari kecil pengen jadi chef, ya dan sekarang bisnisnya juga di F&B kuliner, thank you. Oke, nah tapi kalau saya lihat dari tangannya mungkin hanya kurang dari 10% ya dari orang yang ada di sini. Kalau gitu sekarang saya tanya, siapa yang bisnis yang Anda lakukan sekarang ini bukan perencanaan, bukan juga cita-cita dari awal, tapi mungkin karena keadaan atau karena kesempatan? Angkat tangan. Wow, oke. Hampir 90% yang ada di sini itu karena keadaan dan juga karena kesempatan ya. Bahkan saya kaget juga nih, dokter aja juga berarti bukan cita-cita dari awal pengen jadi dokter. Wow, that's amazing, oke. Nah, dan kenapa saya ingin memulai seperti ini? Karena semoga apa yang saya bagikan bisa relate kepada Anda. Karena ketika saya bertemu dengan banyak entrepreneur khususnya di Indonesia, para pelaku UMKM, sebenarnya sangat mengejutkan bahwa ternyata lebih dari 60% dari mereka itu nggak pernah bercita-cita pengen jadi pengusaha. Oke, apalagi melakukan seperti yang mereka lakukan sekarang. Biasanya yang terjadi adalah karena keadaan yang membawa mereka, memaksa mereka bahkan kadang-kadang untuk memulai usaha dan juga karena kesempatan yang ada di depan mata. Kemarin saya baru saja bertemu dengan owner dari Martabak Pecenongan 65A, ya seperti yang tadi juga di-announce, kita baru saja berkolaborasi ya, jadi Martabak Pecenongan 6A menjadi MD Champion yang welcome kita dan juga kita welcome mereka dalam MD Foodie First. Ketika saya bertemu sama dengan ownernya, Pak Agus, ya mereka memulai bisnis ini udah dari tahun 1970-an. Oke, saat ini usia beliau 70 tahun. Awalnya gak pernah kepikiran bikin martabak. Awalnya dia hanyalah seorang sales, jualan obat. Dari Bandung ke Jakarta jualan obat. Oke, tapi keadaan berkata lain dan kesempatan memberikan peluang yang berbeda. Dan akhirnya dari yang tadinya sales jualan obat menjadi jualan martabak. Berawal dari sebuah tempat di Pecenongan unit 65A ya, dan akhirnya di situ berhasil dan dari sejak tahun 70 sampai sekarang berarti selama 40 tahun konsisten, gak pernah berubah bisnis, gak pernah melirik ke lain hati, konsisten jualan martabak dan sekarang second generation yang melanjutkan bisnis keluarganya. Oke, nah apa yang saya ingin tunjukkan? Yang saya ingin tunjukkan adalah walaupun mungkin ketika sekarang kita berada di tempat kita sekarang, melakukan bisnis yang kita lakukan sekarang bukan karena cita-cita dari awal, mungkin karena keadaan, mungkin karena kesempatan, tapi sesuatu yang dilakukan dengan ketekunan terus menerus, over time secara konsisten, itu saya jamin akan menghasilkan sesuatu yang baik dan sesuatu yang luar biasa. Oke, dan hari ini saya akan membagikan ada 7 entrepreneur mindset yang menurut saya sangat penting. Ini 7 hasil kontemplasi dan perjalanan pengalaman saya sebagai entrepreneur selama 25 tahun. Dan secara konsisten saya juga melihat ini adalah mindset yang dimiliki oleh banyak entrepreneur luar biasa yang saya kagumi, ya, yang juga saya kenal secara pribadi. Oke, dan semoga kalau tadi saya bilang berarti hampir 90% yang ada di sini sama dengan saya karena keadaan dan kesempatan. Semoga apa yang saya sharingkan perjalanan selama 25 tahun ini juga bisa relate dengan perjalanan yang sekarang sedang Anda jalani. Oke. Nah, jadi tadi saya udah bocorin sedikit ya. Nah, ini saya kasih gambaran ceritanya dulu ya, jangan gagal fokus dengan foto-foto jadul lain ya. Tadi saya tanya siapa yang menjadi pebisnis karena keadaan atau kesempatan, saya termasuk yang angkat tangan. Karena seperti yang Anda ketahui, itulah yang terjadi dalam hidup saya. Cita-cita saya dari kecil sebenarnya saya pengen menjadi insinyur elektro. Itu cita-cita saya. Gak pernah pengen jadi pengusaha, pengennya udah jadi insinyur elektro sama seperti papa gitu yang bekerja di perusahaan elektronik pada saat itu. Tapi hidup berkata lain,
tahun 98 gara-gara kerusuhan 98 akhirnya saya terpaksa merantau, hidup sendiri jauh dari orang tua di Singapura. Karena waktu itu bukan sebuah perencanaan, jadi pada saat itu keluarga kami harus mengusahakan utang sana sini. Ya, jadi mungkin terlihat seperti enak banget bisa kuliah di Singapura, tempat yang indah dan megah gitu. Tapi seperti yang Anda tahu dan baca bukunya dan nonton filmnya, it was not that easy gitu. Hidup dengan keterbatasan, hidup dikejar-kejar hutang, it was very very tough. Oke. Nah, tapi di situ sekarang saya belajar dan percaya bahwa sesuatu hal yang dulunya dilihat sebuah bencana, ternyata itu bukan bencana, tapi itulah sebuah rencana. Rencana yang hidup berikan gitu untuk hidup saya. Jauh dari orang tua membuat saya mendekatkan diri dengan Tuhan, jauh dari kemewahan atau bahkan bisa dibilang hidup dengan keterbatasan membuat saya menghargai yang namanya impian dan membuat saya terus menjaga yang namanya harapan. Karena cuma itulah yang bisa saya punya yang tetap terus selalu saya jaga. Dan makanya titik baliknya keadaan itulah yang akhirnya membuat saya ketika saya ulang tahun ke-20, pada saat itu saya memberanikan diri untuk mengambil penuh tanggung jawab atas hidup saya. Kalau Anda perhatikan, saya lahir tahun 80, berarti tahun 98 usia saya 18 tahun. Butuh waktu sekitar hampir 2 tahun untuk saya bisa menyadari dan mengambil penuh tanggung jawab saya. Karena sama seperti kita pada umumnya, biasanya pasti kita akan banyak excuse, menyalahkan, blaming gitu kan. Merasa diri kita sebagai victim. Itu yang saya alami pada saat itu. Sampai ketika saya ulang tahun ke-20, saya memberanikan diri untuk bermimpi besar untuk hidup saya. Saya menyadari bahwa hidup saya adalah tanggung jawab saya, kesuksesan saya adalah tanggung jawab saya, kegagalan saya juga tanggung jawab saya. Dan kalau itu adalah tanggung jawab saya, berarti saya bisa melakukan sesuatu untuk mengubahnya. Oke? Dan saya bilang pokoknya sebelum saya ulang tahun ke-30, saya harus sudah bisa punya kebebasan finansial, saya harus sudah bisa bayar utang-utang pendidikan saya harus sudah bisa membahagiakan orang tua saya. Selagi saya masih bisa, selagi mereka masih ada. Dan kalaupun suatu saat nanti saya harus kembali ke Indonesia, saya harus kembali ke Indonesia sebagai orang yang sukses. Keadaanlah yang membuat saya berani untuk bermimpi besar. Nah, jadi entrepreneur mindset yang pertama yang saya ingin bilang kepada Anda semua, yang pertama adalah forward thinking. Oke, semuanya bilang forward thinking. Oke, nah forward thinking itu adalah berarti kemampuan untuk selalu melihat ke depan. Oke, hidup itu 10% tentang apa yang terjadi, tapi 90% adalah tentang bagaimana kita menyikapi. Yang saya maksud dengan forward thinking adalah orang-orang yang sukses, orang-orang yang punya entrepreneur mindset, mereka tuh bisa melihat yang ada di mata mereka berbeda dengan apa yang ada di pikiran dan hati mereka. Mereka bisa sungguh-sungguh melihat jauh ke depan. Kalau tadi saya bilang keadaan saya pada saat itu, saya nggak punya apa-apa, saya bukan siapa-siapa. Tapi kalau saya hanya memfokus dengan keadaan saya akan selamanya nggak akan berubah. Saya memang bukan siapa-siapa, tapi saya percaya masa depan saya akan jauh lebih baik daripada keadaan saya pada saat itu. Banyak banget orang yang nanya ke saya, Miss Mary gimana sih caranya untuk bisa termotivasi setiap hari? Penasaran? Sini. Caranya download aplikasi Mary Riana. Karena saya percaya banget seperti apa kamu 5 tahun mendatang itu amat sangat dipengaruhi dari dengan siapa kamu bergaul, apa yang kamu tonton, apa yang kamu baca, apa yang kamu dengar. Semua itu amat sangat berpengaruh. Makanya penting banget kamu untuk bisa mengisi semua itu dengan hal-hal yang positif. Dan itulah alasan kenapa saya menciptakan apps Mary Riana. Ada semuanya lengkap. Ada video-video, ada audio. Saya percaya saya bisa mencapai impian, saya bisa. Ada quotes, ada artikel. Pokoknya semua lengkap isinya untuk kamu dan semuanya tentu saja sangat positif. Nah jadi buat kamu nih yang selama ini suka nanya ke saya, Miss Mary, apa nih kata-katanya hari ini? Quotes of the day. Semuanya juga sudah ada di aplikasi Mary Riana. Kabar baiknya hari ini saya juga ingin membagikan satu hal yang spesial untuk kamu, yaitu sebuah buku gratis. Buku ini semoga bisa membantu kamu untuk berani bermimpi besar, berani untuk mengambil langkah untuk mencapai mimpi-mimpi tersebut. Langsung aja segera download aplikasi Mary Riana, udah ada di Play Store, ada juga di App Store. Awali harimu bersama Mary Riana.
Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.